Audio penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Romawi 1. Umum. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan, Faillissements Verordening Statsblad tahun 1905 nomor 217 Junto Statsblad tahun 1906 nomor 348. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber. Baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu. Bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas. Antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April tahun 1998 berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan, Faillissements Verordening Statsblad tahun 1905 nomor 217 Junto Statsblad tahun 1906 nomor 348, yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. Perubahan terhadap undang-undang tentang kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.
Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan. Atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah 1. Asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. 2. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 3. Asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. 4. Asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ini antara lain. Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan, atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Romawi 2, pasal demi pasal. Pasal yang penjelasannya cukup jelas tidak diuraikan dan dibacakan dalam audio ini. Pasal 2 ayat 1. Yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bila mana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pasal 2 ayat 2. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum,
dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pilot. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, A. Debitor melarikan diri. B. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. C. Debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. D. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. E. Debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Atau F. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pilot adalah sama dengan permohonan pilot yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pilot dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Pasal 2 ayat 3. Yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepilotan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat 4. Permohonan pilot sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pilot untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Pasal 2 ayat 5. Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pilot bagi dana pensiun sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun. Mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pilot bagi dana pensiun sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun. Mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik
adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pilot untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Pasal 3 ayat 1. Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain Aktio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pilot termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pilot karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pilot termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Pasal 3 ayat 3. Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pilot oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku. Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pilot diucapkan oleh pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Pasal 4 ayat 1. Ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pilot diajukan oleh debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 5. Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat pesero tercatat sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat kediamannya, nama dan tempat tinggal. Dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP. Pasal 6 ayat 3. Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 7. Yang dimaksud dengan alasan yang cukup, antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter. Pasal 8 ayat 4. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pilot dan termohon pilot tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pilot. Pasal 8 ayat 6 huruf B. Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut. Pasal 9. Yang dimaksud dengan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot adalah kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Pasal 10 ayat 3. Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila permohonan pernyataan pilot ditolak oleh pengadilan. Pasal 12 ayat 2. Lihat penjelasan pasal 6 ayat 3. Pasal 15 ayat 3. Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Pasal 15 ayat 4. Yang dimaksud dengan paling sedikit 2 surat kabar harian adalah 1. Surat kabar harian yang beredar secara nasional, dan 2. Surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili debitor. Pasal 16 ayat 1. Yang dimaksud dengan
Pemberesan. Dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Pasal 16 ayat 2. Yang dimaksud dengan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang dimaksud dengan tetap sah dan mengikat debitor, adalah bahwa perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Pasal 17 ayat 2. Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh majelis hakim pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh kurator setelah mendengar pertimbangan hakim pengawas. Pasal 18 ayat 1. Yang dimaksud dengan panitia kreditor sementara adalah panitia kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia kreditor yang dibentuk setelah rapat verifikasi merupakan panitia kreditor tetap. Pasal 18 ayat 3. Lihat penjelasan pasal 17 ayat 2. Pasal 20 ayat 1. Lihat penjelasan pasal 6 ayat 3. Pasal 24 ayat 1. Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas. Organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Pasal 24 ayat 2. Yang dimaksud dengan waktu setempat adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2001 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 0 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Juli tahun 2001. Pasal 24 ayat 3. Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Pasal 24 ayat 4. Transaksi efek di bursa efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Adapun penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 28 ayat 1. Yang dimaksud dengan mengambil alih perkara adalah pengalihan kedudukan kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada kurator. Pasal 31 ayat 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 56. Pasal 57, dan Pasal 58. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Pasal 31 ayat 2. Yang dimaksud dengan, jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya, antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar. Pasal 31 ayat 3. Yang dimaksud dengan, penahanan dalam ketentuan ini adalah gijzeling. Pasal 32. Uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 33. Hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi. Pasal 39 ayat 1. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 39 ayat 2. Yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga. Pasal 41 ayat 2. Yang dimaksud dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan. Dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Pasal 41 ayat 3. Perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang. Misalnya, kewajiban pembayaran pajak. Pasal 42 angka 1. Yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan hukum adat debitor pailit. Yang dimaksud dengan keluarganya
adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal. Pasal 42 angka 2. Yang dimaksud dengan anggota direksi adalah anggota badan pengawas atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut. Pasal 42 huruf D. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan modal atau modal saham. Pasal 42 huruf E. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya, 25% atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian. Sedangkan pihak yang memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian. Pasal 42 huruf F. Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut. Pasal 43. Dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Pasal 43 ayat 3. Yang dimaksud dengan itikat baik dan tidak dengan cuma-cuma, termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut. Pasal 52 ayat 1. Yang dimaksud dengan perjumpaan utang adalah kompensasi. Ayat 2. Pasal 56 ayat 1. Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain, untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan. Dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. Ayat 2. Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak kreditor yang timbul dari perjumpaan utang, set-off, yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka. Pasal 52 ayat 3. Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan inventory, dan atau benda bergerak current assets, meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa A. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit. B. Hasil penjualan bersih. C. Hak kebendaan pengganti. Atau D. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai utang yang dijamin, lainnya. Pasal 57 ayat 1. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Pasal 57 ayat 6. Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi hakim pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit. Pasal 58 ayat 2. Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga dimaksud. Lihat penjelasan pasal 56 ayat 3. Pasal 59 ayat 1. Yang dimaksud dengan harus melaksanakan haknya adalah bahwa kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Pasal 59 ayat 3. Yang dimaksud dengan jumlah terkecil adalah jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan. Pasal 60 ayat 2. Yang dimaksud dengan kreditor yang diistimewakan
adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 dan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 61. Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi. Pasal 63. Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 62 ayat 3. Pasal 67 ayat 5. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah, termasuk anak angkat. Pasal 70 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan keahlian khusus, adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Pasal 70 ayat 2, huruf B. Yang dimaksud dengan terdaftar, adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Pasal 76. Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian kurator dan tingkat kerumitan perkara. Pasal 79 ayat 1. Yang dimaksud dengan kreditor yang dikenal adalah kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Pasal 84 ayat 1 ayat 4. Jangka waktu 3 hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor meminta penetapan hakim pengawas, kecuali hakim pengawas membenarkan kurator sebelum lewatnya 3 hari tersebut. Pasal 91. Yang dimaksud dengan penetapan adalah penetapan administratif. Misalnya penetapan tentang honor kurator, pengangkatan atau pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Pasal 99 ayat 2. Yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 105. Berdasarkan pasal 24 dan pasal 69. Sejak putusan pilot diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pilot termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Pasal 108. Yang dimaksud dengan disimpan oleh kurator sendiri, dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitor pilot. Misalnya, deposito atas nama kurator, Kiki debitor pilot. Pasal 109. Yang dimaksud dengan perdamaian, dalam pasal ini adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan. Pasal 111. Yang dimaksud dengan komisaris, termasuk badan pengawas. Pasal 123. Kuasa yang dimaksud dalam pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perundang-undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut. Pasal 125 ayat 1. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Pasal 127 ayat 1. Yang dimaksud dengan pengadilan, dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Pasal 128 ayat 2. Yang dimaksud dengan advokat, dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pasal 130. Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan kurator tentang pencocokan piutangnya. Pasal 139 ayat 3. Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dari kurs transaksi Bank Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan kurs jual Bank Indonesia plus kurs beli Bank Indonesia 2. Pasal 151. Yang dimaksud dengan disetujui adalah persetujuan kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat kreditor yang bersangkutan. Dalam hal kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2. Pasal 168. Ayat 1 ayat 4.
Penetapan oleh hakim pengawas diperlukan apabila tidak ada kesepakatan untuk pembagian tersebut antara debitor, kurator, dan para kreditor. Pasal 170 ayat 3. Kelonggaran hanya dapat diberikan satu kali dalam seluruh proses. Pasal 176 huruf A. Yang dimaksud dengan prorata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pasal 176 huruf B. Yang dimaksud dengan sebagian adalah bagian berapapun. Pasal 178. Lihat penjelasan pasal 57 ayat 1. Pasal 178 ayat 2. Yang dimaksud dengan dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial. Pasal 213 ayat 1. Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh kreditor penerima peralihan piutang atas harta debitor pailit di luar negeri. Pasal 214 ayat 1. Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil perjumpaan utang yang diperoleh penerima peralihan utang atau piutang di luar negeri. Pasal 215. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Pasal 216. Yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Pasal 222 ayat 2. Yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Pasal 223. Lihat penjelasan pasal 2 ayat 3. Pasal 224. Dalam hal debitor adalah termohon pailit maka debitor tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham PRUPS dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. Pasal 228 ayat 1. Yang dimaksud dengan kuasa dalam ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 228 ayat 4. Yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor lainnya yang didahulukan. Pasal 228 ayat 6. Yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren. Pasal 230 ayat 1. Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke-270, sedangkan pengesahan perdamaian dapat diberikan sesudahnya. Pasal 230 ayat 2. Bagi debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak maka pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan, kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Pasal 233 ayat 1. Yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Pasal 241. Yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor. Pasal 260. Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir. Pasal 262 ayat 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang pertama diucapkan. Pasal 269 ayat 3. Yang dimaksud dengan kuasa, bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
Pasal 281 ayat 2. Yang dimaksud dengan nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pasal 285 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan hak untuk menahan benda dalam ketentuan ini adalah hak retensi. Pasal 292. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pilot mengakibatkan harta pilot debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Pasal 303. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pilot dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula minus arbitrase. Pasal 304 huruf B. Yang dimaksud dengan belum diperiksa adalah belum disidangkan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Audio penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.